Halo sobat belajar dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini? Yang pastinya tetap harus semangat nih ya, karena sebentar lagi UTBK udah di depan mata. Jadi kita harus makin rajin untuk membahas soal-soal melatih bahasa Inggris kita agar UTBK bahasa Inggris kita mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi nggak cuma bahasa Inggris, juga pelajaran-pelajaran yang lainnya nih. Tapi hari ini kita akan membahas beberapa soal ya bahasa Inggris yang akan kemungkinan keluar ya di UTBK nanti, atau mungkin cuma ininya aja, cuma template-nya aja ya. Jadi kita langsung mulai aja untuk soal yang pertama nih. Oke, kita baca bersama-sama. The Woodstock Music and Art Fair, better known to its participants and to history simply as Woodstock, should have been a colossal failure. Just a month prior to its August 15, 1969 opening, the fair's organizers were informed by the Council of Wallkill, New York, that permission to hold the festival was withdrawn. Amazingly, not only was a new site was found, but word spread to the public of the fair's new location. At the new site, fences that were supposed to facilitate ticket collection never materialized, and all attempts at gathering tickets were abandoned. Crowd estimates of 30,000 kept rising. By the end of the 3 days, some estimated the crowd at 500,000. Then on opening night, it began to rain, off and on throughout all 3 days. Huge summer storms will roll over the gathering. In spite of these problems, most people think Woodstock not only as a fond memory, but as the defining moment for an entire generation. Jadi, kita artikan dulu aja ya, biar lebih jelas lagi. Jadi Woodstock ini, ya, Music dan Art Fair. Dia itu adalah festival musik dan seni, ya. Tapi diingatnya dalam sejarah cuma sebagai Woodstock doang. Harusnya dituliskan di sini sebagai kegagalan yang luar biasa. Kenapa? Karena bayangin, cuma sebulan sebelum festival ini ada, izin dari mereka itu dicabut. Ya, organizernya atau pengelolanya diinfokan kalau dicabut. Izinnya itu dicabut oleh para dewan di Wallkill, New York. Ya. Tapi secara luar biasanya, nggak cuma udah dicabut nih izin untuk yang tempat yang pertama, mereka ketemu tempat yang baru. Nggak cuma itu, dan juga orang-orang yang tadinya pergi ke tempat yang lama tahu kalau ternyata si Woodstock ini tuh pindah tempat ke tempat yang baru. Ya, jadi orang-orangnya udah tahu, dan di tempat barunya itu fans atau kayak penjaga tiketnya yang harusnya mengkolek tiket itu nggak pernah dibangun secara baik, ya. Jadi semua usaha untuk mengumpulkan tiket-tiket ini tuh gagal, diabaikan karena udah nggak ada tempatnya dan orang tuh terus berdatangan. Crowd diestimasikan tuh cuma 30.000 orang, tapi terus meningkat sampai akhirnya di akhir daripada 3 hari itu, beberapa mengestimasi tuh yang datang adalah 500.000 dari 30.000. Itu makanya dibilang di sini amazingly, ya. Then on opening night, it began to rain. Jadi dari awal malam pembukaan pertama itu udah hujan. Hujannya tuh meskipun on off ya, kadang ada, kadang nggak on off, hujan terus ya dalam 3 hari. Tapi nggak cuma hujan nih, nggak cuma sampai di hujan. Ada juga huge summer storms atau badai musim panas yang besar. Ya, roll over the gathering. Jadi itu dilanda juga badai musim panas yang besar. Ya, jadi in spite of these problemsnya banyak banget ya. Udah dari izin dicabut, loket tiket nggak pernah kebangun, hujan 3 harian, lalu juga kena badai pula, badai musim panas, ya. Tapi tetap berhasil mengumpulkan 500.000 orang. Makanya, most people think of Woodstock not only as a fond memory, but as the defining moment for an entire generation. Makanya Woodstock ini tuh jadinya sangat amat berkesan karena festival ini tuh seperti kalau bahasa anak gaul, anak senja zaman sekarang, tidak direstui semesta gitu ya. Tapi tetap berjalan, dan malah dari 30.000 dilipat gandakan berkali-kali lipat menjadi 500.000 selama 3 hari itu. Jadi ini merupakan festival yang bisa dibilang bersejarah. Lalu, pertanyaannya, which of the following will be the most appropriate title for this passage? Jadi yang pertama ini, kita menggunakan, sebentar ya. Oke.
Oke, jadi kita menggunakan ini dulu yang pertama ya. Untuk soal pertama dulu ya, kita bahas. Oke, jadi apakah title yang paling cocok itu kira-kira yang apa nih? Title yang paling cocok. Title yang paling cocok, saya akan coba cek juga jawaban ininya, biar kunci jawabannya juga sesuai ya. Oke, jawabannya yang paling sesuai adalah kira-kira apa? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah di C. Oh, lupa diginiin. Jawabannya adalah C. Kenapa? Biar saya cek dulu ya sekali lagi sebentar. Mohon maaf sobat belajar. Ya, jawabannya betul. C. Remembering Woodstock. Kenapa? Mari kita bongkar satu persatu. Pertama, backstage at Woodstock. Apakah dikabarkan kalau di backstage-nya Woodstock itu ada terjadi sesuatu? Enggak ya, nggak dikabarkan. Ya, yang terjadi itu adalah semua di depan stage. Lalu, apakah Woodstock ini from the band to the Who? Apakah Woodstock ini merupakan seorang band, sebuah band? Enggak juga. Lalu yang terakhir, Woodstock The Untold Story. Apakah ada cerita-cerita yang nggak diberitahu, nggak diketahui oleh banyak orang pada saat Woodstock ini terjadi, lalu tiba-tiba diceritakan di passage-nya itu? Nggak juga, karena orang banyak yang ingat itu sebagai sebuah festival yang benar-benar gila, makanya sampai orang ingat bergenerasi-generasi berikutnya. Jadi nggak ada yang di-untold, semuanya di-told. Maksudnya seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah Remembering Woodstock. Oke? Jadi untuk yang keduanya, lalu sekarang kita akan pindah soalnya. Tadi itu adalah ini ya, memberikan title untuk memberikan title untuk passage. Lalu kita akan coba sekarang masuk ke soal UTBK-nya. Oke, ini soal yang betul nih. Oke, saya pastikan juga dulu untuk kunci jawabannya dan oke. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Sekali lagi, biar nggak salah ya sobat belajar ya, karena ini kan ini kita akan masuk. Oke, udah betul. Jadi ini sekarang kita akan bahas. What does the term digital literacy mean to you? As a few educator college, what digital literacy means to them? You'll likely hear a myriad of answers that differ from your own. Although the meaning of digital literacy can vary greatly by source, even to the point of confusion, digital literacy encompasses 21st century skills related to the effective and appropriate use of technology. To keep things simple, let's narrow the field to one definition. The American Library Association, or ALA, defines digital literacy as the ability to use information and communication technologies to find, evaluate, create, and communicate information requiring both cognitive and technical skills. With this ALA digital literacy definition as a guiding light, it's important to understand that even digital natives who know how to send a text and post to social media are not considered digital literate by any means. Oke? Ya, sobat belajar bisa lanjutkan baca di sini. Saya akan lanjutkan baca. Digital literacy in education encompasses so much more. For example, students must have specific skills when reading online text that may contain embed resources such as hyperlinks, audio clips, graphs, or charts that require students to make choices. Students today are also being asked to create, collaborate, and share digital content to do so responsibly. Yeah, and to do so responsibly. For these reasons, principals,
School librarians and teachers understand the importance of digital literacy skills of students and teaching digital literacy in the classroom. Next, students who use both cognitive and technical skills to find, evaluate, create, and communicate information are certainly on their way to becoming digitally literate, savvy consumers of digital content. However, it's important to note that simply reading online or subscribing to an ebook service does not make a digital literate student make. Yes, students can gain reading growth from online because reading. Ada sedikit error. Yes, student can gain reading growth from online reading because reading practice, time spent reading, is key to achieve achievement for students at every level. However, reading a book online, in most cases, is not much different than reading a print book. It simply replaces words on a page with text on a screen. It may only require that students know how to turn pages online. Essential digital literacy skill, as you imagine, goes so much further. In today's digital world, nearly every career requires digital communication at some point. So, equipping students with the skill to effectively and responsibly find, evaluate, communicate, and share online content is key to their future. But the benefits of teaching your student digital literacy skill begin in the classroom starts now. Jadi, kita lihat soalnya. What does the passage mainly discuss? Jadi, kira-kira untuk ini passage-nya yang tadi kita udah baca, main idenya apa sih? Main idenya atau ide utamanya, ide pokoknya itu apa sih? Kira-kira apakah A, the use of technology in the 21st century? Apakah B, 21st century skill and digital literacy? Apakah C, the concept of digital literacy? Ataukah D, how to be digitally literate students? Atau E, the use of digital literacy? Kira-kira yang mana? Ini dijelaskan secara lengkap tentang digital literacy. Jadi karena di sini ada the concept of digital literacy, jawabannya yang paling tepat adalah ini. Ya, kenapa nggak yang A? Karena the use of technology in the 21st century, sedangkan yang dibahas adalah digital literacy, ya, tentang pembacaan. Bahkan teknologi yang digunakan pun kan ya dikerucutkan di e-book, ya. Jadi kalau dibilang the use of technology in the 21st century itu terlalu luas. Karena teknologi itu kan ada ya benda-benda elektronik, handphone, semua itu kan teknologi. Sedangkan ini yang dibahas cuma tentang literacy, ya. Kedua, 21st century skill and digital literacy. Apakah ini tentang 21st century? Kita lihat 21st century tadi keywordnya ada di sini, ya. 21st century skill related to the effective and appropriate use of technology. Jadi 21st, berarti dia bukan bicara tentang skill and digital literacy di 21st century, tapi dia cuma bilang kalau 21st century ini membantu ya digital literacy related to effective and appropriate use of technology. Digital literacy maksudnya di abad ke-21 adalah untuk menggunakan teknologi secara appropriate, secara wajar dan efektif. Jadi bukan ini ya, ini salah. Lalu, how to be digitally literate students? Apakah betul? Apakah dia menjelaskan bagaimana cara menjadi digitally literate students? Sedikit ya, dia sedikit menjelaskan di sini. Tapi lebih daripada itu, secara gambaran luasnya dia nggak begitu menjelaskan. Dia menjelaskan lebih ke yang C. Digital literacy itu apa? Lalu, the use of digital literacy juga nggak dijelaskan. Dijelaskan mungkin cuma sedikit. Ya, cuma sedikit di sini dan di sana. Tapi secara garis besarnya, ini yang paling betul. Oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Ya, kita samakan lagi itunya. Oke. Which of the following is not true about digital literacy? Students must require the ability to evaluate online information. Students should particularly subscribe to online sites. Students can communicate and collaborate through digital platforms.
Students must be carefully thoughtful about the content they share. Atau E, students should master the ability to infer any online information for greater purpose. Jadi kita lihat lagi di sini, kita cari satu-satu ya, yang di pertama. Ini yang not true kan, kita lihat yang pertama. Student must require the ability to evaluate online information. Apakah betul? Coba kita lihat. Students dari ini, ya. Students to find, evaluate, create, and communicate information are certainly on the way to become digitally literate. Ya. However, it is important about blah 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 does not make yes, student can gain in practice. However, reading in more cases. Oke, bukan di sini. Bukan di sini juga. Berarti belum ada. Kita cari lagi. To keep it simple, blah 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 blah, American ALA. Oh ya, ini di education. Coba mungkin di sini ya. Oke. Oke, ada di sini. Ya. Jadi student, nah ada di sini ya. Student must have specific skill when reading online text when they may contain embedded resources such as hyperlinks, audio clips, graphs, or charts that require student to make choices. Students today are also being asked to create, collaborate, share digital content and to do so responsibly. Ya, jadi ini sama aja kayak ini. Untuk mengevaluate online information. Tadi kan dilihat ya, bisa ada graph, bisa ada ini. Jadi student itu diminta untuk bijak lah dalam bermain internet. Ya, kita coba cari yang kedua. Students should particularly subscribe to online sites. Apakah betul? Kita lihat di sini yang online ya. However, it is important to note that simply reading online or subscribing to an ebook service does not a digitally literate student make. Ya, jadi itu bukan poin intinya. Ini bisa jadi ini adalah jawaban kita. Ya, karena ini dibilang harus. Sedangkan tadi passage-nya bilang nggak harus kok, nggak, karena intinya belum tentu kalau subscribe to online sites kamu bisa jadi jago di digital literacy. Jadi kita taruh pin dulu, kita cari dulu apakah ini ada jawaban yang lebih tepat. Students can communicate and collaborate through digital platforms. Apakah betul? Kita cari digital di sini. Oke, bukan ada di situ. Nih ya. Nearly every career require digital communication. Oke. So, equipping student with the skill effectively, blah blah blah. Oke, ini. Find, evaluate, communicate, and share online content. Ya, apakah ada lagi yang lebih jelasnya lagi? Oke, jadi student can communicate and collaborate through digital platforms. Apakah betul? Betul, karena ini kan ngomongin juga digital literacy. Bagaimana di sini ya? Mereka harus secara efektif dan responsibel dalam menggunakannya. Jadi ini betul. Yang ke ini, student must be carefully thoughtful about the content they share. Apakah betul? Ada di kalimat terakhir sebenarnya ya. And share online is the key to the video. Better benefit of teaching. Ya, ada di sebelah sini. Oke. So, equipping student with the skill sama juga kalimatnya ya. To effectively and responsibly find, evaluate, communicate, and share. Ya. Jadi harus di-educate nih studentnya, biar harus carefully, biar nggak secara sembarangan nge-share aja ya. Mau hoax kayak, mau itu video yang nggak bener kayak, semua di-share aja, itu nggak boleh. Jadi dia harus diajarkan ya, harus bagaimana pelan-pelan atau berhati-hati dalam melakukan itu. Jadi betul. Students should master the ability to infer any online information for greater purpose. Apakah betul? For greater purpose ya. Itu kita lihat. Oke, kita cari lagi pelan-pelan aja. Poin bla kita ambil di sini. Jadi kami di chapter bla. However, bukan yang sebelah sini ya. Oke nih, essential digital literacy skill as you imagine go so much further. Ya. Jadi, student semester dapat bukan yang itu. Tapi sepertinya ada ya, dan tadi kita udah lihat di sini nih.
Ya, evaluate, communicate, and share online content is the key to their futures. Jadi maksudnya adalah lakukan ini, ability to infer any online information. Jadi dengan online information ini mereka bisa share, bisa apakan. Kalau mereka udah memaster, udah jago dalam hal itu bisa jadi hal yang baik untuk masa depan mereka kan. Berarti untuk a greater purposes. Jadi udah bener semua. Jadi yang nggak bener jawabannya cuma satu. Yang mana? Ini ya. Oke, student should particularly subscribe to online sites. Sedangkan yang dibahasnya tadi adalah, oh nggak harus kok, karena sama aja sebenarnya, ya. Oke. The word myriad in paragraph 1 is closest in meaning to. Nah, untuk tips dari saya pribadi untuk ini adalah harus banyak-banyak ya membaca dan mendengar konten-konten bahasa Inggris, karena kita nggak akan pernah tahu kata-kata apa sih, kata ajaib apa sih yang bisa muncul di UTBK ini, ya. Karena ya saya juga yakin dari sobat belajar, banyak sobat belajar yang baru pertama kali mendengar kata myriad ini atau myriad, ya. Saya bahkan gak yakin bagaimana cara mengucapkannya. Coba tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Jadi artinya ini sebenarnya apa sih? Apakah diverse, yaitu berbeda-beda, multiple, berlipat kali ganda, countless, tidak terhitung, endless, endless itu tidak berakhir, atau vast. Vast bahkan saya juga kurang yakin ya. Tapi sepertinya, oke, pilihannya ada dari 4 ini. Jadi kita langsung lihat aja ke kalimatnya. Jadi agar kita sedikit banyak tahu nih. Apa sih artinya sebenarnya? Jadi myriad itu ada di sebelah. Oke. Oh ini nih. You likely hear a myriad of answers that differ from your own. Kamu mungkin mendengarkan jawaban-jawaban yang titik-titik yang mungkin berbeda dari jawabanmu sendiri. Oke, kamu mungkin mendengar jawaban yang berbeda, kamu mungkin mendengar jawaban yang titik-titik yang berbeda dari jawabanmu sendiri. Jadi kira-kira apa? Apakah kamu mendengar jawaban yang berbeda-beda dari jawabanmu sendiri? Enggak ya, jadinya double. Kamu mendengarkan beberapa multiple, ya, beberapa jawaban yang berbeda dengan jawaban kamu sendiri. Kamu mendengarkan jawaban yang nggak habis-habisnya. Kamu mendengarkan jawaban yang tidak terhitung. Kira-kira yang paling tepat yang mana ya? Menurut kunci jawaban kita, jawaban yang paling tepat adalah multiple, ya, karena lebih cepat juga. Jadi saat kita kalau bertanya soal si digital literacy ini, kita akan mendapatkan jawaban yang banyak, multiple, yang banyak jawaban yang berbeda-beda dari pendapat kita sendiri. Jadi kan bahasa Indonesia juga masuk, ya. Jadi kalau emang kita nggak tahu kata-kata itu, kalau kita tahu yang langsung pilih aja, hemat waktu. Tapi kalau kita nggak tahu, cobalah artikan secara satu kalimat. Ya, mungkin aja kita tahu secara kalimat dan juga artikan kata-kata lainnya yang ada di pilihan ganda tadi, seperti yang kita lakukan. Ya, jadi kita tahu. Oke. Which of the following is not stated in paragraph 3? Kita kembali lagi ke paragraf 3. 1, 2, 3. Oke, kita baca ulang. Digital literacy in education encompasses so much more. For example, students must have specific skills when reading online text that may contain embedded resources such as hyperlinks, audio clips, graphs, or charts that require students to make choices. Students today are also being asked to create, collaborate, and share digital content and to do so responsibly. For this reason, principals, school librarians, and teachers understand the importance of digital literacy skill for student and teaching digital literacy in the classroom. Jadi, kira-kira yang nggak ada di paragraf yang barusan kita baca, apa nih? Student must, satu-satu aja kita langsung cari ya. Student must require digital literacy when using online sites. Apakah betul? Student must require digital literacy when using online sites. Kita lihat lagi. Specific skill when reading online text they may contain. Oke, berarti benar ya? Benar ya yang pertama ya? Yang pertama betul. Yang kedua, school stakeholders are the important scope in boosting digital literacy. Stakeholders itu maksudnya apa sih? Stakeholders itu maksudnya yang ini nih. Ada di sebelah sini. Ya.
For this reason, principals, school librarians, and teachers, ya, itu adalah stakeholders. Apakah mereka penting untuk memboosting digital literasinya student? Tentu aja, mereka gurunya, kan? Berarti itu juga ada di paragraf 3 yang barusan kita baca. Lalu, it is important to teach student about digital literacy. Benar ya, karena tadi kan kita udah banyak juga manfaatnya. Bagaimana kalau kita ini, ya, nih, require student to make choices. Jadi student sudah yang being asked to create blah blah blah. Berarti ini teaching digital literacy in the classroom. Importance of teaching digital literacy in the classroom and also digital literacy skills for students. Jadi ada ya. Specific ability is compulsory to master digital literacy. Ini ya. Nah, so much more. Berarti benar ya, literasi itu luas. Jadi soalnya kan, bentar ya biar nggak bolak-balik, saya cek dari sini aja. Soalnya tadi adalah specific ability is compulsory to master digital literacy. Oke? Oke nih. First, student must have specific skills when reading online text that may contain blah blah blah. Berarti dia perlu punya specific skills, ya. Jadi specific ability, specific skill sama aja. Itu penting atau perlu untuk master digital literacy. Jadi yang terakhir nih, student should be fond of reading online sites information. Online sites information. Online sites information. Tadi ada di sebelah sini kan ya? Reading online ya, nih. Reading online, e-book segala macam, tapi ini adanya di paragraf ke-4. Berarti jawabannya tadi yang tidak termasuk jawaban. Yang ini adalah ini ya, yang E. Karena semuanya ini ada di stated di paragraf 3. Tapi yang nggak di stated cuma ada yang ini. E. Student should be fond of reading online sites information. Karena itu adanya di paragraf ke-4. Oke? Next, biar saya mundur sedikit biar gampang. Oke. Kita perbesar dulu ya. Biar sobat belajar juga lebih enak lihatnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Conventional learning is evolving with the help of computers and online technology. New ways of learning are now available, and improved access is one of the most important benefits available. People all around the world are experiencing improved mobility as a result of freedom and potential that online learning provides. And as academic institutions and learning organizations adopt online learning technologies and remote access learning, formal academic education is becoming increasingly legitimate. This essay argues the contemporary benefits of online learning, and that these benefits significantly outweigh the issues, challenge, and the disadvantages of online learning. Oke, kita langsung lihat lagi yang kedua. Online learning is giving people new choices and newfound flexibility with their personal learning and development. Whereas before, formal academic qualifications could only be gained by participating in a full-time course on site. The internet has allowed institutions to expand their reach and offer recognized courses on a contact partial and or totally virtual basis. Institutions can do so with relatively few extra resources. And for paid courses, these constitute excellent value, and the students benefit with greater educational access and greater flexibility to learn and get qualified, even when there are lots of other personal commitments to deal with. Flexibility is certainly one of the most important benefits, but just as important is educational access. On top of the internet's widespread presence in developed countries, the internet is becoming increasingly available in newly developed and developing countries. Even without considering the general informational exposure that the internet delivers, online academic courses and learning initiatives are becoming more aware of the needs of people from disadvantaged backgrounds. This means that people from such backgrounds are in a much better position to learn and progress than they used to be. Oke, ngomongin soal online learning, ya, daring. Oh, masih ada? Oke.
The biggest argument that raises doubt over online learning is the quality of online courses in comparison to conventional courses. Are such online courses good enough for employers to take notice? The second biggest argument is the current reality that faces many people from disadvantaged backgrounds. Despite the improvement made in this area, in recent years, they do not have the level of basic access needed to benefit from online learning. In fact, there are numerous sources of evidence that claim disadvantaged students are not receiving anywhere near the sort of benefits that online learning institutions and promoters are trying to instigate. Currently, there are many organizations, campaigns, and initiatives that are working to expand access to higher education. With such high participation, it can be argued that it is only a matter of time before the benefits are truly realized. But what about the global online infrastructure? There is another argument that is very difficult to dispel, and it is the response of different types of students to the online learning paradigm. Evidence shows that there are certain groups of students that benefit from college distance learning much more than other groups. In essence, students must be highly motivated and highly disciplined if they are to learn effectively in their own private environment. Oke, saya harap juga sahabat belajar udah baca dan coba mengerti sendiri dulu. Jadi, kita lagi-lagi disuruh untuk menemukan apa judul terbaik untuk paragraf yang satu tadi. Ya, sekali lagi saya akan cocokkan dengan kunci jawabannya. Oke, the best title for this passage. Pertama, definition of online learning in education. B, definition, the opportunity and challenges of open learning. C, the arguments about open learning types. D, the use of online learning in higher education. E, the comparison of conventional and online learning. Kita mulai dari yang paling bawah, boleh. Apakah dia membandingkan tentang online learning, online school dan offline school? Apakah dia membandingkan conventional learning, Enggak ya, dia ini malah langsung ke dengan bantuan komputer dan online teknologi, berarti langsung ya. Nah, langsung masuk ke online class nih. Langsung masuk ke online learning ya bahasannya. Jadi yang E udah jelas salah. Lalu, the use of online learning in higher education. Apakah benar nih cuma terjadi di higher education? Lihat. Oke. Nggak ada disebutkan di sini kalau ini tuh cuma higher education. Berarti lower education juga bisa juga ikut online. Bentar ya. Oke, berarti ini juga bukan jawabannya. Ya, karena nggak disebutkan higher education, tapi disebutkan semua education. The arguments about online learning types. Apakah iya, online learning itu ada berbagai macam dan ada argumen-argumennya yang menyokong. Ini ada argumen sih, tapi apakah itu tentang si online class type-nya online classes ini, online learning ini? Enggak ya, tapi secara menyeluruh, bukan tipe-tipenya. Ya, berarti bukan yang ini. Lalu, the opportunity and challenges of online learning. Challenges-nya ini ya, argumennya itu kan sama juga challenges-nya ya. Opportunity-nya apakah ada? Evolving, bla 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 bla. Giving new choices and new fun, berarti kan opportunity. Ya, berarti benar ada. Lalu, berarti ini ada, kita simpan dulu. Apakah yang A juga ada? Kalau ada, kita harus pilih yang paling benar dari antara A dan B. Tapi kita lihat, the definition of online learning and education. Ya, definisinya emang ada ya? Segini doang paling ya. Dan itu pun campur-campur dengan yang lain. Berarti yang lebih tepatnya, karena kita tahu ya kalau sobat belajar ingat, untuk memberikan title itu nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh terlalu sempit. Jadi harus pas-pas aja. Jadi yang paling pas adalah yang B. The opportunity and challenges of online learning. Seperti itu. Lalu, saya kasih waktu untuk membaca soalnya dulu. Ini keywordnya ya, greatest advantages of online learning. Jadi kita langsung cari advantage-nya aja. Ini kan pasti udah problemnya ya, argumennya. Coba kita cari di sini apakah ada. Flexibility is certainly one of the most important benefits. Educational access. Oke, flexibility, apakah ada jawabannya flexibility? Apakah ada?
Nggak ada ya? Bukan, berarti coba cari lagi. Oke, kita lihat lagi dari atas ya. Important benefits available, oke. Remote access learning, formal academic education, increasingly legitimate, bla bla bla. Oke. Jadi kita lihat lagi. Greatest advantages. Jadi online learning ini sebenarnya apa sih? Coba kita baca satu-satu. Bisa beradaptasi dengan gampang, ya. Terhadap terhadap kebutuhan orang-orang dalam belajar. Atau online learning offers brand new options for people to learn many things. Oke, ya, ada brand new optionnya. Online learning has better quality of course than conventional learning. Oke, iya. Yang ketiga ini jelas salah ya, karena dia cuma membahas, tapi apakah dibilang kalau better quality? Enggak juga, gitu kan? People are more motivated and eager to the online learning system. Apakah iya? Sobat belajar, apakah sobat belajar merasa lebih rajin setelah belajar di daring ini? Coba kita lihat ya, apakah mayoritas juga sama-sama? Oke. Oke, ini lagi membahas tentang argumen-argumennya ya, yang sebelah sini. Terus ada benefit much more other than other group. Oke, jadi nggak semuanya motivated and eager to do the online learning system. Ya, yang terakhir, online learning process is more effective compared to the conventional one. Is it true? Is it true? Yeah, yes, they're giving people new choices and newfound flexibility with their personal learning development. Yeah, would only be gained by participating in full-time course on site in terms of institution to expand their reach and offer basis. Oke, nggak disebutkan secara jelas kalau konvensional dan online ini mana yang lebih baik. Itu nggak disebutkan secara jelas, tapi cuma disebutkan, online kelebihannya tuh banyak begini, tapi nggak dibandingkan dengan konvensional. Karena itu kita nggak bisa bandingkan juga, ya. Jadi jawabannya yang paling benar dari antara semuanya ini adalah, benar kunci jawaban itu A. The adaptability of the online learning system towards people needs of learning. Mungkin kita bisa lihat di sebelah sini ya. Nih, flexibility. Jadi karena dia fleksibel disebutkan berkali-kali ya, sebagai salah satu keuntungan online learning ini. Jadi karena dia fleksibel, dia bisa ngikutin kebutuhan orang. Kalau kebutuhannya sedikit susah kalau untuk belajar konvensional, mungkin kita bisa dapatkan di online learning. Jadi jawaban yang paling tepat, greatest advantage-nya adalah dia bisa berubah menjadi memenuhi kebutuhan orang-orang lainnya, ya. Jadi kebutuhan orang-orang itu dipenuhi dengan online learning. Online learning itu bisa menyesuaikan, ya. Oke, 2 soal terakhir nih, kita coba bahas ya. According to paragraph 2, what is the most significant change made by online learning? Langsung kita lihat di paragraph 2. Ya. Could only begin nih, baca sendiri ya. Kita baca bareng-bareng. Oke. Sekarang kita lihat pilihannya. Most significant change itu apa sih? Make people reachable to the use of internet to take the courses. Yeah, it helped the student not to take offline course anymore. It expand people to partially access course based on their needs. It helped institution address more student and faster class. It makes formal qualifications are no longer exclusive. Dari sini saya udah temukan 2 kesalahan. Jadi kira-kira coba nih buat belajar, mana yang kira-kira salah? Apakah it helped the student not to take offline class anymore? Enggak ya, offline class itu tetap perlu. Apalagi di perkuliahan yang banyak prakteknya. Akan sangat sulit untuk melakukan praktek itu secara online. Betul? Berarti itu salah. Lalu, ini juga nih, make formal qualifications are no longer exclusive.
Pakai iya, kualifikasi itu secara formal itu udah nggak eksklusif lagi karena semuanya itu sudah online. Nggak juga, ya. Address more student, maybe. Expand people to partially access courses based on their needs. Ini yang kita bahas tadi, greatest advantages. Jadi ini juga lah yang disebutkan sebagai significant change. Jadi setelah online ini, jadi jawabannya ya. Jadi setelah online ini orang itu pada berkembang, ya, berkembang. Jadi mereka ini bisa mengikuti courses sesuai dengan kebutuhan mereka, ya. Jadi itulah yang disebutkan sebagai significant change-nya dalam paragraf 2. Bisa kita lihat di sebelah ini ya, flexibility. Online giving people new choices and newfound flexibility with their personal learning and development. Oke, dan ada di paragraf kedua berarti cocok. Oke, soal terakhir yang akan kita bahas hari ini. Ya, the word conventional on the first line has the closest in meaning with. Maksudnya closest in meaning bukan seperti ini ya. Bukan artinya seperti kayak A sama dengan A. Bukan ya. Mungkin bisa jadi tuh A sama dengan A+. Ada plusnya tapi tetap A. Jadi nggak apple to apple tapi mirip-mirip lah. Oke, ini ya, conventional dalam kata conventional learning. Oke. Conventional itu apa? Pakai age, ancient, orthodox, classical, atau prescriptive. Kira-kira menurut sobat belajar apa nih jawaban yang paling tepat? Ya, age, ancient itu kan yang udah tua, orthodox gitu, classical, perspective. Karena kita ada kesempatan sekarang, mari kita Google satu-satu untuk tahu sebenarnya apa sih arti dari kata ini. Ya, kalau age itu maksudnya adalah ya tua, bener ya, tua. Ancient itu juga kuno ya, ancient Egypt itu kan Mesir kuno gitu ya. Orthodox, coba kita cari. Orthodox means correct belief or right thinking. Correct belief or right thinking. Apakah itu conventional? Hah? Correct belief or right thinking? Enggak ya, classical ya classical. Klasik gitu. Sekarang kita coba cari prescriptive. Relating to the imposition of enforcement of a rule or method. Ya. Having become legally established or accepted long usage or the passage of time. Jadi cara yang sudah secara legal itu sudah established itu seperti kayak udah ada gitu loh, udah established dan diterima untuk waktu yang lama. Conventional juga artinya seperti itu. Jadi untuk yang soal terakhir ini jawabannya yang paling tepat adalah ini. Jadi dia nggak cuma tua doang, ini kan intinya tua ya, tapi dia juga udah diterima dan established itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Seperti kayak sudah berdiri sejak lama lah, established gitu ya. Jadi itu. Oke, kita sudah kehabisan soal. Jadi coba kita bahas lagi. Kira-kira mana nih yang masih sobat belajar kira-kira kurang, yang agak susah gitu ya? Karena kita lihat dari sini, nggak semua soalnya itu, misalkan contoh, dibilang which is not stated, lalu dia tinggal kopas dari paragraf 3, ya, dia kopas dari paragraf 3 lalu taruh, lalu tinggal kopas dari satu yang paragraf 2 taruh, nggak seperti itu, tapi mereka udah paraphrase semua, udah diganti semua, karena itu kita harus baca dengan teliti. Jadi untuk sisa waktu ini saya cuma akan kasih beberapa tips and trick, ya, tips and trick. Pertama ya membiasakan diri dengan bahasa Inggris. Oke, dengar lagu Inggris, nonton series Inggris, ya, juga baca-baca dalam bahasa Inggris. Mulailah dari artikel-artikel ringan ya, artikel-artikel ringan yang ada di Facebook mungkin, atau ada yang di Instagram, caption-caption yang lumayan panjang. Boleh tuh mulai baca-baca dari situ, ya, agak terbiasa. Lalu bolehlah ke buku anak-anak bahasa Inggris, lalu ke buku bahasa Inggris yang dewasa yang sobat belajar suka, ya. Lalu dari situ kalau ada kata yang kita nggak tahu, bolehlah kita Google. Ya, bolehlah kita cari artinya apa, closest meaning-nya apa. Ya, karena kan Google kalau kita ketik sekarang udah canggih, dia keluarin definisinya dalam bahasa Inggris, lalu dikasih kata-kata yang mirip dengan itu. Kan? Jadi seperti itu. Itu adalah cara kedua. Ya, yang ketiga adalah ya untuk lebih banyak lagi lah belajar baca TO ini,
Dan kalau belajar TO itu jangan cuma dilihat kenapa jawabannya, misalkan ABCD, jawabannya kenapa cuma A, ya. Tapi kita harus tanya lagi, kenapa nggak B, kenapa nggak C, kenapa nggak D, kenapa nggak E, ya. Kenapa mereka itu salah dan kenapa yang satu itu betul. Itu merupakan juga hal yang penting agar kita tahu, ya, bagaimana menghadapi UTBK ini, ya. Jadi semoga UTBK-nya semua sobat belajar lancar dan mendapatkan nilai yang maksimal tentunya ya, nggak cuma di pelajaran Inggris tapi juga di pelajaran-pelajaran lainnya, ya. Begitu aja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya dari awal sampai sekarang. Dan ya, saya cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk sobat belajar agar bisa mendapatkan seperti yang tadi saya bilang, nilai yang terbaik. Ya, tentunya yang maksimal. Oke? Yang untuk nilai maksimal, tapi tentu aja nilai maksimal itu nggak bisa dicapai begitu aja, harus dengan kerja keras. Ya, jadi kalau memang kurang di satu bidang, belajarlah yang lebih banyak lagi, lebih giat lagi dari sekarang, karena percayalah hasilnya nggak akan mengecewakan. Betul kan? Kalau kita udah belajar dengan berusaha, belajar, dan jangan lupa berdoa, pasti hasilnya akan memuaskan. Oke? Jadi begitu aja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian sobat belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!